Halo, perkenalkan nama saya Teresa Urara. Saya mahasiswa aktif di Universitas Samratulangi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas dari mata kuliah Analisis Kebijakan Publik dengan pembahasan implementasi kebijakan e-government. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat merupakan suatu hal yang sangat besar manfaatnya jika digunakan dan dikelola dengan baik. Hal ini pun digunakan dan dimanfaatkan oleh pemerintah untuk berinovasi. Pelaksanaan e-government atau pemerintahan elektronik di Indonesia telah diperkenalkan pada tahun 2001 dalam Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telekomunikasi Media dan Informatika yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi informatika untuk mendukung good governance. Selanjutnya dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government yang menyatakan bahwa pengembangan e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Dan pada tahun 2006, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 membentuk Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional yang salah satu tugasnya adalah mempercepat proses implementasi e-government. Dan juga dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan e-government. E-government adalah sistem pemerintahan yang berbasis teknologi komunikasi. Pada prinsipnya, inovasi e-government ini adalah untuk meningkatkan kualitas proses pelayanan dari lembaga pemerintah kepada masyarakat melalui pelayanan online. Situs web pemerintah daerah merupakan salah satu strategi di dalam melaksanakan pengembangan e-government secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Pembuatan situs web pemerintah daerah merupakan tingkat pertama dalam pengembangan e-government di Indonesia dengan sasaran agar masyarakat dapat dengan mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan pemerintah daerah. Ada beberapa kendala dalam pengimplementasian e-government. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Jaringan telepon masih belum bisa tersedia di berbagai tempat. Biaya penggunaan jasa telekomunikasi juga masih mahal. Harapan kita bersama, hal ini dapat diatasi sejalan dengan perkembangan telekomunikasi yang semakin canggih dan semakin murah. Kendala lainnya yaitu sumber daya manusia yang tidak memadai dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan situs pemerintah daerah sehingga masih banyak pemerintah kabupaten dan pemerintah kota yang ragu menerapkan e-government. Edward berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel. Yang pertama adalah komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran atau target group, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Yang kedua adalah sumber daya. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Yang ketiga adalah disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
Ketika implementator memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Yang keempat adalah struktur birokrasi. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure atau SOP dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Menurut pandangan Edwards, sumber-sumber yang penting meliputi staf yang memadai, serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik. Pembahasan terakhir yaitu rekomendasi. Untuk membangun infrastruktur handal dan memadai baik ditinjau dari aspek hardware maupun software, teknologi informasi dan komunikasi secara kapasitas dan bertahap perlu didukung dengan pengalokasian anggaran dengan menyediakan rencana anggaran biaya dalam sistem perencanaan pengembangan sistem informasi dan teknologi. Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi pada masing-masing instansi pemerintah untuk jangka pendek dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan unit training center Badan Kepegawaian Daerah untuk meningkatkan kompetensi pegawai aparatur sipil negara. Sedangkan jangka panjang dapat melakukan rekrutmen dengan membuka formasi bagi fresh graduate bidang teknologi informasi, baik sarjana S1 maupun diploma. Demikianlah pemaparan saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan informasi. Terima kasih and stay safe!